Kalau gue belum nonton Last of Us, itu cuplikan cukup untuk orang meyakinkan gue buat nonton series ini. Bella Ramsey berperan secara sempurna dalam scene tersebut. Dia murka namun bergetar dalam ketakutan secara bersamaan. Dia panik dan takut saat ditindih oleh David. Kemudian ketika ia mendapatkan pisau serta membacok kepala David, ia masih merasakan ketakutan tersebut. Hingga ia terus membacoknya berulang kali. Scene yang mengerikan namun melegakan secara sekaligus. Gue suka hampir semua kematian yang terjadi di episode ini terjadi secara brutal. Bukan cuma tembak mati atau tusuk mati. Joel menyiksa orang-orang yang memburu dia. Dan Ellie membunuh dengan golok kedua orang yang menangkapnya. Episode ini lagi membuktikan kalau Bella mampu menjadi lead suatu show meskipun Pedro tidak muncul dalam banyak scene. Episode 7 mungkin bukan salah satu episode terbaik dari series ini, namun episode ini merupakan salah satunya. Hanya sedikit hal yang gue kurang suka dengan episode ini, gue bakal coba sebutin ntar saat breakdown. Oke, langsung aja kita bahas dari awal. Episode dimulai dengan orang yang tampak seperti pendeta yang mengajar rakyat-rakyat setempat. Ketika ada seorang anak yang bertanya kapan ia dapat mengubur ayahnya yang meninggal, David menjawabnya saat musim semi. Ini merupakan indikasi pertama kita kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kemudian kita melihat kondisi Joel setelah episode 7, di mana Joel selesai dijahit dan mulai membaik. Ellie masih berusaha bertahan hidup serta merawatnya, sehingga ia putuskan untuk mencari makan. Ketika di hutan, awalnya dia tidak berhasil memburu kelinci. Namun setelah itu dia ketemu rusa dan berhasil menembak sasarannya. Rusa tersebut tidak langsung jatuh, melainkan berlari terus hingga kehabisan darah dan ditemukan oleh David dan Joel. Ya, yang meranin karakter James di series ini adalah Troy Baker, pemeran Joel pada gamenya. Keren sih HBO ngasih role ke dia di series ini. Sama dengan Marlene yang diperankan oleh aktor yang sama dari gamenya. Kemudian Ellie datang dan mengarahkan senapannya ke arah mereka. David berkata ia terdapat rakyat yang membutuhkan makan, sehingga ia mengajukan suatu pertukaran untuk setengah dari rusa tersebut. Ellie meminta obat karena keadaan Joel, dan mereka pun setuju untuk menukar sehingga James disuruh David untuk mengambil obatnya. David pun kemudian berbincang dengan Ellie mengenai kepercayaannya dan kotanya. Ia menjelaskan kalau di kotanya ada seorang anak yang kehilangan ayahnya. Ia yang menyuruh ayahnya dan 3 orang lain pergi mencari makanan tersisa di kota terdekat. Namun yang balik hanya 3 orang tersebut. Mereka menyebut kalau temannya terbunuh oleh seseorang yang bepergian dengan seorang anak perempuan. Ini mengkaitkan kita lagi dengan episode 6 yang menunjukkan bahwa orang-orang di akhir episode bukan sekedar orang sembarangan yang tiba-tiba muncul hanya pada satu episode, tapi ada backstory kenapa mereka berada di situ dan konflik baru yang muncul atas dasar hal yang telah terjadi. Ellie langsung connect dan waspada akan David. James tiba-tiba balik dari pengambilan obat dan Ellie siap kabur. David, anehnya, secara rela memberi obat tersebut kepada Ellie sehingga Ellie kabur. Ketika sampai di basement bersama Joel, Ellie secara langsung menginfuskan obat tersebut ke luka Joel. Oke, ini menurut gue yang agak janggal. Pertama gue bingung kenapa David memberi obat tersebut kepada Ellie, padahal pada akhirnya pun dia gak mau Joel untuk ditahan secara hidup. Kemudian juga Ellie padahal sadar David sebenarnya memiliki motif untuk membunuh mereka. Masih saja Ellie berani menggunakan obat tersebut ke Joel. Dia untung aja gak diracunin. Tapi kalau gue jadi Ellie, kayaknya gue bakal mikir 3 kali sebelum menusuk jarum dari musuh ke tubuh Joel. Itu sih hal yang lumayan gak masuk akal bagi gue di episode ini. Selanjutnya, David menampar seorang anak yang mengajukan untuk membunuh Ellie ketika David tidak ingin Ellie mati. Scene tersebut merupakan momen yang nunjukin secara jelas kalau dia memang bukan pendeta melainkan orang yang ingin ditakuti saja. Karena sejauh ini kita belum bisa pasti dia itu orang yang hanya mencari keadilan bagi rakyatnya yang baru saja dibunuh atau orang maniak yang berpura-pura menjadi pemimpin. Pada keesokannya, David bersama rekan-rekan pergi mencari Ellie dan Joel. Karena Joel masih tertidur, Ellie pergi keluar rumah untuk mengalihkan mereka dari menemukan Joel. Ellie pun akhirnya tertangkap kemudian dibawa ke suatu sel. Beberapa dari rekan David tetap tinggal untuk mencari dan membunuh Joel. Ketika seorang rekan tersebut menemukan bunker Joel, Joel sudah bangun dan siap membunuh mereka satu persatu. Akhirnya mereka semua tertangkap dan Joel menyiksa mereka untuk memberitahukan di mana Ellie ditahan. Mereka memberitahu lokasinya, namun Joel tetap membunuh mereka. Gue suka scene tersebut karena menggambarkan seberapa relanya Joel melakukan sesuatu demi seseorang. Pada sisi lain, Ellie yang terkurung dalam sel terkejut melihat tulang manusia. Hal itu mengkonfirmasi bahwa David dan seluruh kotanya bertahan hidup dengan cara menjadi kanibal.
Ellie ditawarkan untuk menjadi penerus David, namun Ellie menjawabnya dengan mematahkan tangan David. Tell them that Ellie is a little girl who broke her fucking finger! Hal tersebut membuat David murka sehingga ia memutuskan untuk memakan Ellie. Ellie melakukan perlawanan ketika dibawanya keluar dari sel dengan cara menggigit David. Dan sedetik sebelum David mau membacok, Ellie menjelaskan kalau dia sudah terinfeksi dan telah menginfeksi David. David mulai mempertanyakan hal tersebut kemudian melihat lengan Ellie. Dan itu memberi kesempatan bagi Ellie untuk membacok leher James dan kabur. Ellie menyumput dan melemparkan obor ke arah David. Hal tersebut menyebabkan ruangan yang mereka diami terbakar. Ellie kemudian ditangkap dan ditindih David. David seakan-akan mau melecehkan Ellie. Namun Ellie berhasil meraih golok yang di dekatnya sehingga Ellie membacok David secara berulang kali di dalam suatu restoran yang terbakar. Itu merupakan scene yang gak bakal gue lupain karena betapa intens suasana dan acting dari Bella Ramsey. Ketakutan dan kemurkaan Ellie tertunjuk dari aksinya yang dilakukan berkali-kali untuk memastikan David benar-benar meninggal. Ellie keluar dari restoran tersebut seakan-akan ia telah bebas dari neraka, dengan mukanya yang syok setelah mengalami momen traumatis. Ketika Joel menghampirinya, ia kaget dan berteriak karena tidak mau mengalami kembali kejadian yang barusan terjadi. Joel melihatnya dengan sedih karena ia merasa ketakutan di mata Ellie, namun lega sudah berada di sisinya. Damn, ini bahkan belum finalinya dan gue udah tersedak-sedak. Ini pastinya masuk ke list salah satu episode favorit gue di series ini. Karena sekarang seriesnya sudah hampir komplit, terlihat kalau semua episode series ini tidak terlalu bergantung satu sama lain. Walaupun selalu ada koneksinya dari satu episode ke episode selanjutnya, namun hampir semua episode ada story-nya tersendiri dan terdapat karakter-karakter baru yang biasanya mati pada episode tersebut. Hanya tinggal satu episode lagi dan gue ada feeling bakal menjadi salah satu episode terbaik atau menjadi episode terbaik dari series ini. Gue lumayan pede mengatakan hal tersebut karena ending dari video gamenya sangat bagus dan direktur yang akan menyutradarai finalinya adalah direktur episode 8 ini. Hanya tinggal satu episode lagi untuk membuktikan secara pasti bahwa series ini layak dikatakan sebanding atau bahkan lebih baik dari source materialnya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik like dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian